Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana suara bisa terdengar di dalam air? Di lautan yang luas, perambatan suara sangatlah penting, baik untuk hewan laut maupun teknologi manusia seperti sonar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana perambatan suara di dalam air. Siap-siap ya, karena akan ada banyak hal menarik yang akan kita bahas. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari akustik? Jadi, akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang suara. Dan suara adalah getaran yang merambat melalui suatu medium, baik berupa udara, air, dan zat padat. Nah, di dalam air, perambatan suara ini sangat berbeda dibandingkan di udara. Karena apa? Karena densitas dan sifat dari air itu sendiri. Misalnya, suara di udara merambat dengan kecepatan sekitar 343 meter per sekon. Tapi, di air, kecepatannya bisa mencapai 1500 meter per sekon. Kenapa? Karena molekul-molekul air lebih rapat, sehingga gelombang suara bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi, kecepatan suara dalam air nggak selalu sama. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kecepatan suara di dalam air. Yang pertama, suhu. Semakin hangat air, semakin cepat pula suaranya merambat. Ini karena molekul-molekulnya lebih aktif dan bisa mentransfer energi suara jauh lebih cepat. Yang kedua, salinitas. Kadar garam dalam air juga berpengaruh. Semakin tinggi salinitas, maka semakin cepat pula suaranya bergerak. Dan yang ketiga, tekanan. Semakin dalam kita menyelam, tekanan air akan meningkat. Dan ini juga mempercepat perambatan suara. Bagaimana penerapan dari perambatan suara di air ini? Salah satu contohnya adalah penggunaan sonar di kapal selam. Sonar memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut. Gelombang suara ini dipancarkan, kemudian ketika mengenai objek akan dipantulkan kembali ke penerima sonar. Nah, penerima sonar inilah yang bisa memberikan informasi tentang jarak dan posisi dari objek tersebut. Teknologi ini sangat penting untuk navigasi bawah laut, penemuan kapal karam, bahkan untuk penelitian ilmiah. Nah, sekarang Asa bakalan kasih contoh sederhana tentang bagaimana suara bisa terdengar di bawah air. Kamu bisa coba di rumah ya. Siapkan 2 batu kecil, lalu pukul satu sama lain di dalam air. Dan bandingkan suaranya ketika kamu memukulnya di udara. Suaranya akan terasa lebih datar dan teredam ketika di udara, tapi akan jauh lebih tajam dan jelas ketika di dalam air. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena perambatan suara di air itu jauh lebih cepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ilmiah. Untuk menggambarkan perambatan suara di air, ada model matematis yang bisa kita gunakan. Salah satu persamaan dasar yaitu C sama dengan akar dari K per Rho, di mana C adalah kecepatan suara, K adalah modulus bulk atau elastisitas medium, dan Rho adalah densitas medium. Nah, dengan persamaan ini, kita bisa menghitung kecepatan suara dalam air berdasarkan karakteristik air itu sendiri. Tentu, ini hanya model sederhana, tapi akan sangat berguna dalam memahami konsep dasar perambatan suara. Jadi, dari semua yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa melihat bahwa perambatan suara di air memang sangat berbeda dari di udara. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita bisa lebih memahami fenomena-fenomena menarik yang ada di bawah laut. Sekarang, pertanyaannya nih, menurut kalian, bagaimana akustik bawah laut bisa membantu kita menjelajahi lautan yang lebih dalam dan menentukan hal-hal baru? Pikirkan, dan jangan lupa eksplorasi lebih lanjut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.